Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Iwan yang selalu memberikan trik-trik penyelesaian soal-soal matematika untuk anak-anak hebat, anak-anak Atlas angkatan 13 berkualitas kelas 5 SDT At-Taqwa Surabaya. Kali ini Ustadz akan membahas soal-soal kecepatan saling berpapasan. Jika kemarin kita membahas dengan ilustrasi yang sangat sederhana, kali ini kita akan mempraktekkan dengan soal-soal kecepatan saling berpapasan yang dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, Idam berangkat dari Sleman menuju Cilacap yang berjarak 198 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 6.30. Di saat yang bersamaan, Doni berangkat dari Cilacap menuju Sleman melalui jalan yang sama dengan kecepatan 35 km per jam. Pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman? Nah, untuk memudahkannya, kalian buat ilustrasi yang seperti saya jelaskan kemarin. Seperti ini ilustrasinya ya. Kalau S berarti kota Sleman, kalau C itu adalah Cilacap, berarti Idam kecepatannya 55 km per jam. Doni dari Cilacap ke Sleman itu kecepatan rata-ratanya ada 35 km per jam. Jarak antara kota Sleman dan kota Cilacap 198 km. Masih ingat ya? Untuk Idam berarti 1 jamnya itu dapat menempuh 55 km. Sedangkan untuk Doni dari kota Cilacap ini 1 jamnya dapat menempuh 35 km. Berarti pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Sleman? Berarti waktu berpapasan, berarti langkah-langkahnya sama seperti kemarin ya. Berarti jaraknya 198 km kita bagi dari dua kecepatannya. Ingat ya, 1 jamnya tek itu berarti 55 ditambah 35 km per jam. Berarti sama dengan 198 km dibagi 90 km per jam. Berarti waktu berpapasannya adalah 2,2 jam. Nah, ternyata pertanyaannya adalah kalau dari kota Sleman berarti jaraknya berapa? Nah, mereka berpapasan dari Sleman, berarti dari Sleman, ingat-ingat ya dari Sleman, berarti Idam ya. Dari 55, 1 jamnya kan 55, berarti 55 km dikalikan dengan waktu berpapasannya, yaitu 2,2. Berarti sama dengan 121 km. Gimana anak-anak Atlas? Gampang sekali kan? Jika masih belum bisa untuk perkaliannya dan pembagiannya, coba dilatih ya. Dilatih di rumah supaya bisa untuk pembagian dan perkalian. Kita lanjut soal yang kedua. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Elvan berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Oka berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada waktu yang sama, yaitu pukul 8, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, langkah-langkahnya sama ya. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu seperti ini. Oh, Elvan dari kota A ke B kecepatannya 30 km per jam. Artinya 1 jamnya yang dilakukan oleh Elvan itu dapat menempuh pintar 30 km. Sedangkan Oka itu dari kota B menuju ke kota A. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Artinya 1 jam itu dapat menempuh, iya hebat, 50 km. Jarak dari kota A ke kota B itu 320 km. Berangkatnya pukul 8. Kita cari dulu waktu berpapasannya dulu. Nah, waktu berpapasan berarti jarak kedua kota itu dibagi dengan kecepatan A sama ditambah dengan kecepatan B. Karena ingat ya 1 jam. Berarti 30 tambah 50. Berarti 320 dibagi 80 km per jam. Nah, gampang saja nolnya dihilangkan.
tinggal 32 dibagi 8 sama dengan 4 jam. Berarti waktu berpapasannya Elvan dan Oka itu adalah 4 jam kemudian. Berarti kira-kira pukul berapa ya mereka berpapasan? Ingat berangkatnya jam 8. Ya, berangkatnya jam 8, berarti ditambah 4 jam kemudian. Berarti kira-kira pukul berapa? Pinter, 12.00. Gimana? Sangat mudah kan? Ternyata belajar matematika itu sangat mudah dan menyenangkan. Kita lanjut soal yang ketiga. Baik anak-anak Atlas angkatan 13 berkualitas. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Andi berangkat dari Kebumen menuju Solo pada pukul 05.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Bagus berangkat dari Solo menuju Kebumen melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak antara Kebumen dan Solo 150 km. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Ingat kalau soal berpapasan, tetap saja ya langkah-langkahnya kita buat ilustrasinya seperti ini untuk memudahkannya. Nah, untuk Andi dari Kebumen ke Solo, kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Artinya, 1 jamnya saja Andi itu dapat menempuh 60 km. Sedangkan Bagus dari Solo ke Kebumen, kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Artinya, Bagus itu jika melakukan 1 jam perjalanan, itu dapat menempuh 40 km. Ternyata, jarak kedua kota tersebut adalah 150 km. Oke, kita cari dulu waktu berpapasannya. Ingat, waktu berpapasannya adalah jaraknya 150 kita bagi dengan penjumlahan dari dua kecepatan rata-rata Andi dan Bagus, yaitu 60 tambah 40. Berarti sama dengan 150 km dibagi 100 km per jam. Berarti kita coret 00-nya, berarti tinggal 15 dibagi 10, itu sama dengan 1,5 jam. Nah, kalau ini sudah tahu 1,5 jam itu artinya 1,5 jam kemudian mereka akan berpapasan di pukul berapa ya? Kita cari. Berangkatnya pukul 5.00, berarti 1,5 jam lagi. Pukul berapa? Iya, pinter. Pukul 6.30. Matematika mudah dan menyenangkan. Kita lanjut soal yang keempat. Baik, anak-anak Atlas tetap fokus ya, dan perhatikan insya Allah kalian akan bisa memahami dan bisa memecahkan permasalahan soal-soal yang berkaitan dengan kecepatan yang saling berpapasan. Kita lanjut soal yang keempat. Jarak Jogja-Magelang 60 km. Putra bersepeda dari Jogja menuju Magelang dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Sedangkan Fajar bersepeda dari Magelang menuju Jogja melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam. Mereka berdua berangkat pukul 05.45. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kita buat ilustrasinya. Nah, kalau ini sudah paham ya, Ustaz tidak menjelaskan satu persatu ya. Berarti kita cari waktu berpapasannya langsung. Waktu berpapasannya adalah jaraknya yaitu dari Jogja ke Magelang yaitu 60 km. Kita bagi dengan dua kecepatannya dari Putra dan Fajar yaitu 12 tambah 13. Berarti 60 dibagi 25 km per jam. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 2,4 jam. Itu artinya kita jadikan menit ya. Biar nanti karena menanyakan itu pukul, berarti kita rubah jadi menit. Berarti 2 jam itu ditambah 0,4. 0,4 itu dari kan 2-nya itu ada 2 jam. Berarti sama tinggal 0,4-nya. Berarti 0,1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 0,4 kita kali 60 menit. Berarti itu sama dengan 2 jam 24 menit. Nah, kalau ini langsung bisa ya. Pada pukul berapa mereka berpapasan? Karena berangkatnya adalah jam 5.45 ditambah 2 jam 24 menit. Nah, kalau mau menjumlahkan gampang saja. Jamnya kita kumpul jam. Oh, itu 7. Sudah tahu 7 jam. Sedangkan 45 tambah 24 itu ada 69. Nah, karena 69, berarti 60 menitnya itu 1 jam. Berarti tadi 7 jam kita tambah 1 sama dengan 8 jam. Sisanya
adalah 9 menit. Berarti pukul 8 lebih 9 Putra dan Fajar itu berpapasan, saling berpapasan. Oke, gimana anak-anak Atlas? Tetap semangat ya. Kita lanjut soal nomor 5. Jarak kota A ke kota B adalah 275 km. Ridho naik mobil dari kota A menuju kota B, berangkat pukul 7.05 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Pada waktu bersamaan, Bimo naik mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada jarak berapa kilometer dari kota B, mereka akan berpapasan. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ya, dari kota A ke kota B, itu Ridho, sedangkan Bimo dari kota B ke kota A. Berarti kita cari dulu waktu berpapasannya ya. Nah, waktu berpapasannya berarti 275 kita bagi dengan 52 tambah 58. Berarti sama dengan 275 dibagi 110. Berarti sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, mereka berpapasan dari kota B. Karena kota B-nya itu adalah 1 jamnya menempuh 58 km. Ingat ya, 1 jamnya menempuh 5. Berarti kalau dari kota B, seperti yang Ustadz ajarkan dulu dengan ilustrasi gambar-gambar yang mudah. Berarti kita dari B-nya dulu, 58 km. Kita kalikan dengan waktu berpapasannya ya. Karena 1 jamnya itu menempuh 58 km, berarti 2,5 jamnya itu berapa ya? Berarti 58 dikali 2,5. Berarti sama dengan 145 km. Ya, kalau mencari dari kota B berarti 58-nya. Ini 1 jamnya kan menempuh 58 km. Berarti kalau 2,5 jam berarti 58 dikalikan 2,5 sama dengan 145 kilometer. Tetap semangat ya anak-anak Atlas angkatan 13 berkualitas. Kita lanjut soal yang terakhir ya. Nah, soal yang terakhir. Bayu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Wates menuju Kebumen dengan jarak 87 km. Dari arah yang berlawanan, Agil mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam menuju Wates melalui jalan yang sama. Jika Bayu berangkat pukul 6.00 dan Agil berangkat pukul 6.45, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, kita buat ilustrasinya ya. Ilustrasinya seperti ini. Berarti kalau ini dari Wates ke Kebumen, ya, Wates ke Kebumen ini jaraknya adalah 87 km. Ini yang dilakukan untuk dari arah yang berlawanan Agil. Agil ini dari Kebumen ini kecepatan rata-rata 25 km, sedangkan Bayu 20 km. Berarti kita ingat ya, ini ada waktunya yang berbeda. Nah, karena ini waktunya berbeda, ini Agil berangkatnya 6.45, sedangkan Bayu ini berangkatnya jam 6, berarti yang berangkat lebih dulu siapa? Pinter, Bayu berangkat lebih dulu. Berarti Bayunya itu bagaimana kita cari selisihnya? Oh, selisihnya 45. Bayunya kan berangkat lebih pagi, jam 6. Selisihnya berapa ini? Pintar, 45 menit. Berarti kalau 1 jamnya itu 20 km, berarti 45 menit itu berapa kilometer yang dicapai oleh Bayu? Ya. Nah, dikarenakan Bayu berangkat lebih dulu dengan selisihnya 45 menit, itu sama dengan 3/4 jam. Berarti kita cari. Maka jarak Bayu adalah 20 km per jam ini kita kalikan 3/4 jam. Karena selisihnya 45 menit. Sedangkan 1 jamnya 20. Kita masih belum tahu 3/4 jamnya dari 20 itu berapa. Nah, kita cari ternyata ada 15 km. Berarti Bayu sudah berangkat sejauh 15 km. Nah, seperti ilustrasi kemarin ya, yang berangkat lebih dulu. Berarti Bayu ini kan berangkat lebih dulu. Dia sudah mencapai 15 km. Berarti nanti tinggal sisanya.
berapakah waktu berpapasannya? Berarti kita kurangi 87 ini kan dari pukul 6. Ini 45 kemudian, berarti kita kurangi 87, kita kurangi 15. Dibagi kecepatan jumlah dua kecepatannya. Berarti sama dengan 72 km dibagi 45 km per jam. Nah, ini dari kecepatan rata-rata Bayu dan kecepatan rata-rata Agil kita jumlahkan 45 km per jam ya. Berarti sama dengan 1,6 jam. Kalau 1,6 jam itu artinya 1 jam, sisanya adalah 0,6 kita jadikan menit. Berarti kita kalikan 60 menit. Berarti sama dengan 1 jam 36 menit. 0,6 kali 60 itu sama dengan 36 menit. Nah, kalau ini udah tahu kan? Berarti pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, berarti kita mulai, karena ini kan sudah sama-sama, bukan mulai dari pukul 6, berarti sudah mulai sama-sama, kita hitungnya dari sini. Yaitu sama-sama berangkatnya yaitu jam 6.45. Jangan dari jam 6. Karena nanti sudah kita hitung selisihnya sudah ketemu. Berarti kita bisa menghitung waktu pukul berapa berpapasan jika waktunya sudah sama. Yaitu waktunya yaitu 06.45 ditambah 1 jam 36 menit. Nah, berarti kita jumlahkan 6 tambah 1, berarti sudah 7 jam. Berarti jam 7. 45 tambah 36, ini ada 70, 81. Berarti 81 kita kurangi 60, berarti tinggal 21. 60 itu sama dengan 1 jam. Berarti jam berapa? Jam 8 lebih 21. Gimana anak-anak Atlas angkatan 13 berkualitas kelas 5 SIT At-Taqwa Surabaya. Jika kalian belum paham, bisa kalian putar terus video ini. Harapannya Ustadz, kalau kalian sudah memahaminya, jika masih belum paham bisa bertanya lagi ke Ustadz ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya anak-anak Atlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.